Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita terus mengarahkan hati, pikiran kita kepada Tuhan. Kita praktekkan hukum yang pertama dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan seluruh keberadaan kita. Dan mengasihi sesama kita sebagai aplikasi daripada hukum yang pertama. Karena itu kita terus membaca hari ini saat teduh 1 tahun kita dari kitab Bilangan pasal 28 ayat 15 sampai pasal 29 ayat yang ke-40. Dan kita membaca dari Perjanjian Baru Injil Lukas pasal 3 ayat 23 sampai 38. Mazmur pasal 62 ayat 2 sampai 13. Dan untuk hikmat Tuhan hari ini kita baca dari Amsal pasal 11 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Kita masih belajar hal-hal yang tidak biasa, dan kita melihat hari ini ada hal-hal yang luar biasa. Kenapa? Kita mau melihat kisah seorang bernama Musa ketika dia akhirnya dipanggil untuk diutus oleh Tuhan ke Mesir untuk membebaskan orang Israel. Ada sebuah kejadian yang luar biasa. Di sini dikatakan di dalam pasal 3 kitab Keluaran, ketika adapun Musa, ayat pertama, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu, mengapakah tidak terbakar semak duri itu. Jadi kita lihat ada sebuah kejadian yang luar biasa, yang tidak biasa, di mana ada sebuah semak duri yang mengeluarkan api, terbakar, tapi tidak terbakar, tidak hangus, tidak jadi abu seperti biasanya. Karena kalau semak duri terbakar, pastilah akan hangus. Tetapi ini sesuatu yang tidak biasa, sekaligus sebuah keajaiban untuk menarik perhatian Musa, supaya Musa boleh datang. Saya percaya bahwa setiap kita punya ketertarikan dengan Tuhan dengan cara-cara yang berbeda. Ada orang yang karena sakit, ada orang yang karena hambar hatinya melihat yang namanya dunia dan keindahan dunia atau uang muak. Ada yang mendengar sebuah suara mungkin, atau ada yang melihat surga, bertemu malaikat, melihat neraka, ada ketakutan. Pokoknya macam-macam yang intinya bahwa hal-hal yang tidak biasa bisa saja terjadi dalam hidup kita untuk menarik perhatian kita semua untuk mengerti dan memahami apa tujuan, kerinduan dan maunya Tuhan. Sehingga ketika itu terjadi, dikatakan di sana Tuhan berfirman, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dan kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke satu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Dan saudara, kita lihat bahwa hal-hal yang tidak biasa, justru hal-hal yang luar biasa yang kita lihat terjadi di sini, ya, dimulai dari terbakarnya semak duri yang tidak terbakar, itu menarik perhatian Musa. Dan disitulah terjadi dialog
pertemuan, perjumpaan antara Tuhan dan Musa. Dan ketika Tuhan memanggil kita dengan caranya, maka ada maksud dan tujuan Tuhan. Maksud dan tujuan Tuhan bahwa Tuhan ingin memakai dan mengutus Musa ya untuk melepaskan, membebaskan orang-orang yang diperhamba, orang-orang yang diperbudak. Jeritan, tangisan orang-orang Israel di Mesir itu naik ke hadirat Tuhan. Saya juga percaya Bapak Ibu bahwa ketika Tuhan dengan cara-caranya menolong, memanggil kita dari hal-hal yang mungkin tidak biasa terjadi dalam hidup kita, supaya kita mengarahkan. Sama seperti Petrus kemarin, berkat yang dia berikan, 2 perahu penuh ikan itu. Dan dari situ pandangan Petrus berubah. Tuhan berkata, aku akan menjadikan engkau bukan lagi penjala ikan, tapi penjala manusia. Pandangan dan fokus Petrus diubah. Saya percaya bahwa saudara harus mengerti bahwa hal-hal yang tidak biasa, justru yang luar biasa terjadi, tujuannya adalah untuk mengubah pandangan kita semua. Yang tadinya hanya fokus, Musa fokus hanya kepada domba-dombanya karena dia melarikan diri dari Mesir, takut dibunuh. Setelah dia membunuh orang Mesir, ketika orang-orang Ibrani yang notabene adalah saudaranya berkelahi, dibela, dipukul orang Mesir sampai mati. Dan ketika orang-orang Ibrani atau orang Israel mereka berkelahi satu dengan yang lain, Musa coba menegur mereka, tapi mereka justru marah. Siapa yang mengangkat engkau jadi pemimpin di antara kami? Dan hal itu membuat akhirnya Musa ketahuan. Firaun mengetahui itu dan dia lari ke padang gurun. Dan tentu itu dalam proses perencanaan Tuhan untuk melepaskan Musa dari apa yang dia punya, dia pelajari di Mesir sedemikian rupa untuk persiapan yang besar. Dia tidak mengerti awalnya, dia tidak tahu. Saya percaya bahwa semua yang ada pada saudara itu bukan tidak berguna, tapi satu hari akan berguna. Tapi kita perlu mengikuti proses Tuhan yang luar biasa. Saya kemarin berkata bahwa orang-orang hebat itu lahir dari sebuah proses panjang yang luar biasa dan hebat. Karena itu ketika Tuhan menyiapkan Musa dengan hal-hal yang terjadi yang tidak biasa, tapi itu luar biasa. Bayangin 40 tahun seorang pangeran harus hidup di padang gurun, padang belantara selama 40 tahun. Untuk supaya Musa boleh melihat Tuhan dan menggunakan dan memakai cara-cara Tuhan. Sehingga kita sama-sama tahu bahwa saya mau katakan bahwa untuk melahirkan orang-orang hebat dalam tokoh-tokoh Alkitab, Paulus, Petrus, Daud, seperti Musa ini, ada proses yang hebat, proses yang luar biasa. Daniel harus masuk gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego harus masuk ke dapur api, perapian yang menyala. Itu dahsyat sekali. Jadi untuk melahirkan orang-orang hebat, ada proses-proses yang hebat. Nah, kita melihat bahwa Musa ketika berjumpa Tuhan juga begitu banyak alasan. Karena dia merasa tidak mampu, dia merasa tidak bisa, ya apalagi sekarang dia cuma seorang gembala domba. Tapi kita lihat pada akhirnya ya bahwa hal-hal yang tidak biasa, justru di balik itu ada rencana Tuhan yang luar biasa. Dan kita sama-sama tahu, kita ingin belajar minggu-minggu ini bagaimana proses-proses orang hebat ya, mengalami perkara-perkara yang hebat untuk melahirkan orang-orang yang luar biasa, pemimpin untuk memimpin bangsa Israel yang besar. Saya juga percaya dunia membutuhkan Tuhan. Karena itu Tuhan sedang menyiapkan orang-orang hebatnya yang siap masuk dalam proses-proses, khususnya kedagingan kita, pikiran kita, hidup kita, untuk betul-betul takluk kepada Tuhan, untuk kita berada pada kekuasaan Tuhan sepenuhnya, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang bisa bekerja sama dengan Tuhan untuk melakukan tujuan-tujuan Tuhan selama kita ada di dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan, untuk anugerah, untuk kebaikan Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada di dalam kami, kami ada di dalam Engkau. Karena itu setiap hal yang tidak benar runtuh, hancur dalam hidup kami. Biar kekuasaan kehendak Tuhan yang berkuasa. Segala kelemahan tubuh, sakit, penyakit lenyap di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biar seumur hidup kami boleh melakukan apa yang menyenangkan Engkau, dengan melakukan pekerjaan yang Engkau mau kami kerjakan. Karena untuk itulah kami dipanggil dan dipilih. Untuk itulah kami ada di dunia, untuk melakukan pekerjaan yang telah Engkau ciptakan sebelum dunia ini ada. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.